karena racun pestisida nabati itu sangat mudah tercuci, sahabat. Jadi ketika hujan pun itu akan mudah tercuci. Kemudian juga sifatnya ketika kena panas itu racunnya akan melemah. Jadi bagaimana cara memprosesnya? Dan kita bisa masukkan terlebih dahulu ke dalam ember yang berisikan air. Banyak sahabat yang bertanya kemarin, beli mengapa di kebun beli saat ini banyak sekali beli menanam bunga jenis bunga vinca beli. Nah sekarang beli balik bertanya. Beli bertanya kepada sahabat yang memiliki bunga vinca di rumah. Coba dilihat di bagian belakang daunnya sahabat. Apakah sahabat pernah melihat adanya serangan kutu putih yang menyerang bagian belakang daun dari tanaman bunga vinca ini? Nah ini bunga vinca yang tanpa perawatan sama sekali, hanya ditanam kemudian dibiarkan tumbuh begitu saja sahabat. Jadi ketika kita goyang-goyangkan seperti ini, berbeda dengan tanaman sayuran, biasanya tomat, cabai, bahkan sayuran seperti sawi, itu ketika kita goyang-goyangkan seperti ini akan mulai seperti itu, berhamburan kutu putihnya. Nah, bagi sahabat yang memiliki bunga vinca saat ini, apalagi yang rimbun seperti ini, beli persilahkan sahabat untuk di pause dulu videonya, kemudian dicek apakah ada di belakang daunnya ini ada hama kutu yang menempel. Mengapa bisa tidak beli? Nah, ketika jawabannya mengapa bisa tidak ada tanaman yang terserang dari kutu-kutuan. Nah, perlu sahabat ketahui, bunga vinca ini sahabat, di balik keindahannya, di balik kecantikannya, ini tersembunyi suatu senyawa racun yang bisa membahayakan bagi semua makhluk yang mengkonsumsinya. Tidak hanya bagi hama, tapi juga bagi hewan peliharaan seperti kucing, bahkan bagi manusia. Nah, bahkan beli pernah membaca literatur, bunga vinca ini sahabat, bunga vinca yang cantik ini sahabat, ini bisa menjadi racun yang sangat mematikan bagi manusia bila memakannya secara oral. Nah, bahkan dalam undang-undang negara bagian Louisiana, di sini dikatakan semua bagian tanaman beracun. Jadi semua bagian tanaman ini beracun sahabat, baik dari akar, artinya dari akar, dari batang, dari daun, dari bunga, semuanya mengandung racun. Nah, saat dikonsumsi, gejalanya akan meliputi kram perut, komplikasi jantung, kelumpuhan sistemik yang akhirnya menyebabkan, bila sudah fatal, menyebabkan kematian. Nah, ini bukan beli yang mengatakan, tapi makalah penelitian juga disertai jurnal-jurnal yang pernah beli baca. Dan akhirnya beli memutuskan untuk menanam banyak sekali bunga ini sahabat di pinggiran kebun beli. Dan kabar gembiranya setelah beli mencoba mengekstraksi dari apa yang terkandung di dalam bunga vinca ini sahabat, akhirnya beli bisa simpulkan bahwa bunga vinca yang cantik ini sahabat ternyata bisa menjadi alternatif pestisida nabati bagi tanaman yang terserang kutu-kutuan. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita harus mengikhlaskan bunga cantik ini untuk kita petik sahabat. Meskipun dikatakan bahwa racun ada pada bagian akar, batang, dan bunga, tentu tidak lucu kalau beli mencabutnya, kemudian mengambil akarnya dan kemudian membuatnya sebagai pestisida nabati. Karena bila itu beli lakukan, hamanya pergi, tapi istri beli juga ikut pergi. Nah, sekarang kita mulai saja praktek bagaimana cara membuat pestisida nabati dari bunga vinca. Yang pertama sahabat, bagian tanaman yang digunakan itu tidak hanya bagian bunga seperti ini. Meskipun kalau ada yang rontok sahabat, ada yang rontok seperti ini, nah ini juga bisa kita gunakan. Tapi dari pengalaman beli yang sudah beli praktekkan, bagian paling efektif untuk mengusir hama kutu-kutuan adalah bagian dari, nah, di sini ada batangnya, kemudian di sini ada pucuknya. Nah, beli akan tunjukkan. Ini satu ruas pertama dari bunga. Nah, sahabat, jadi ini yang bisa kita gunakan. Jadi bagaimana beli? Nanti kan ini bisa tumbuh nggak ya? Bunga vinca itu ketika dipotong itu justru makin rimbun, sahabat. Jadi jangan khawatir. Justru ini akan kedepannya membuat tanaman kita makin gondrong seperti ini. Nah, jadi beberapa helai daun dari satu ruas terdekat sahabat. Nah, ini satu ruas, kemudian di sini ada beberapa helai daun dan juga bunganya. Ini yang kita cara panennya seperti ini. Dia akan tunjukkan lagi. Nah, seperti ini misalkan sahabat, hitung satu ruas, kemudian kita potong. Nah, jadi ini yang kita gunakan. Tapi sahabat, ini tidak bisa asal. Artinya ketika kita mendapat ini kemudian kita blender, kemudian kita saring,
Jadi pestisida bukan seperti itu. Beli pernah melakukannya tapi kurang efektif. Yang efektif adalah ternyata kandungan racun dalam bunga vinca ini sangat sensitif terhadap perubahan panas. Seperti halnya bahan organik lain, suatu zat atau senyawa yang terkandung dalam suatu bahan organik bila mengalami pemanasan, bila mengalami dekomposisi, itu akan berubah ke jadi suatu senyawa yang lainnya. Jadi jangan khawatir juga ketika kita mendapat racun dari sini kemudian kita semprotkan ke tanaman, pasti ada yang khawatir, beli apakah ini bisa saya konsumsi? Jangan khawatir sahabat, karena apa? Karena racun pestisida nabati itu sangat mudah tercuci sahabat. Jadi ketika hujan pun itu akan mudah tercuci, kemudian juga sifatnya ketika kena panas itu racunnya akan melemah. Jadi bagaimana cara memprosesnya? Saksikan video ini sampai habis, jangan di skip sahabat ya. Beli lanjut dulu untuk amatinya. Nah sahabat, di sini beli mendapatkan sekitar kurang lebih 2 genggam saja. Jangan banyak-banyak karena nanti ada yang marah sahabat. Jadi ketika sahabat mendapatkan sekitar 2 genggam seperti ini sahabat. Nah, kemudian kita bisa masukkan terlebih dahulu ke dalam ember yang berisikan air. Nah, kemudian kita rendam. Fungsinya apa beli? Nah, perlu sahabat ketahui, bagian yang paling bermanfaat dari sini sebenarnya tidak bisa kita dapatkan secara langsung. Karena kalau kita mendapatkannya langsung sahabat, yang dominan adalah getahnya. Ketika kita blender ini sahabat, misalkan langsung kita blender, maka yang kita dapatkan adalah getahnya. Nah, sebagai salah satu bukti sahabat, nah di sini ini baru tanaman yang baru beli potong. Nah, getahnya kelihatan seperti itu sahabat. Nah, sedangkan kalau kita rendam terlebih dahulu seperti ini sahabat, ini seperti halnya ketika sahabat membuat infus water. Jadi zat-zat penting itu semuanya akan luruh di air. Kita rendam selama kurang lebih 24 jam, 1 hari. Kemudian setelah itu baru kita ke proses yang berikutnya. Jangan lupa ketika sahabat merendamnya ini ditutup sahabatnya, bisa menggunakan plastik, bisa juga menggunakan tutupnya. Jadi intinya tutup dengan rapat. Jangan dijemur tapi disimpan dalam suhu ruang bebas dari sinar matahari. Oke sahabat, ini sudah 1 hari atau 24 jam sahabat. Beli terpaksa buat videonya di dalam ruangan karena saat ini hujan deras. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ketika direndam selama sehari, bunga akan tetap segar. Tapi yang membedakan adalah aroma dari ketika kita buka sahabat, aromanya itu, aroma getahnya itu luar biasa menyengat. Ini artinya banyak zat yang sudah luruh ke dalam air yang digunakan untuk merendam. Nah setelah ini, seperti yang saya katakan kemarin sahabat, ini kalau kita blender dengan metode yang serampangan, dalam arti kita blender kemudian mengakibatkan terjadinya panas atau kenaikan suhu, maka zat yang ada yang berguna, toksisitasnya ini akan berkurang. Jadi beli akan tunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan zat yang masih 90% masih bisa kita andalkan untuk menjadi pestisida nabati tanpa mengurangi kadar toksisitas dari zat yang dikandung di dalam bunga vinca ini. Kemudian kita siapkan blendernya sahabat. Di sini sudah beli ada blender. Nah, kemudian masukkan dulu bunganya ke dalam blender. Jadi kita masukkan dulu bunga beserta daun di pucuk yang kita akan blender dengan menggunakan air juga sahabat, air dari sini. Tapi jangan masukkan semua. Kita masukkan sekitar kurang lebih 500 ml saja. Oke, stop. Nah, kemudian cara blendernya mohon diperhatikan sahabat ya. Karena cara memblendernya ini yang bisa menentukan apakah zat yang kita butuhkan itu rusak atau tidak. Nah, caranya seperti ini sahabat. Di sini biasanya ada tombol dengan bacaan pulse ini sahabat ya, pulse ini. Nah, kemudian kita bisa blender. Nah, jadi dengan cara seperti ini sahabat, tidak ada kenaikan suhu yang signifikan ketika kita memblendernya. Jadi cukup pencet tombol ini atau bisa juga menggunakan tombol ini, tapi kita mainkan ini. Nah, oke, cukup, dirasa cukup karena kalau terlalu hancur nanti ketika kita menyaringnya ini akan bermasalah. Nah, inilah sahabat yang bisa kita gunakan. Ini pekatan dari pestisida nabati berbahan dasar bunga vinca. Ini bisa kita gunakan langsung disemprot kepada hama sahabat, hama target maksud beli. Jadi apakah ini perlu dicampur air, sesuaikan dengan serangan hama. Bila memang hamanya terlihat sangat tebal,
sangat membandel, sahabat bisa gunakan disaring tanpa harus menambahkan lagi dengan air. Akan tetapi bila sebagai pencegahan atau serangan hamanya masih sedikit, sahabat bisa menggunakan air bekas rendamannya ini sebagai campuran ketika akan diaplikasikan. Oke sahabat, jadi inilah pekatan yang kita dapatkan sahabat ya. Ini bisa kita gunakan seperti dikatakan tadi untuk hama seperti kutu, bahkan sahabat bisa uji coba pada serangan ulat. Dan karena aromanya sangat-sangat menyengat, sahabat bisa buktikan sendiri ketika sahabat membikinnya, sahabat pasti akan mencium sendiri aromanya. Ini sangat menyengat. Ini tentu saja bisa memiliki efek repellent atau efek untuk mengusir dari hama yang akan mendekati tanaman sahabat. Jadi double action, bukan hanya racun tapi juga bersifat mengusir.